mulai penelitian di Kampung Pulo. Kampung Pulo kita harus ngelewatin dulu. Kayaknya kita harus naik dulu rakit. Kita mulai menuju ke rakit. Cus, yuk ikuti kami ya. Kita naik rakit bareng-bareng. Baiklah, jadi kami di kelompok satu ini akan menuju ke tempat Kampung Pulo, di mana Kampung Pulo di sini yang sekarang diisinya sama ada 6 keturunan dari Arif Muhammad Bu ya? Arif Muhammad. Kita ikuti selanjutnya Melakukan penelitian perjalanan. Terima kasih. Akhirnya kita menuju di Kampung Pulo. Kita baru selesai naik rakit dan kita lihat selanjutnya ke sana. Udah sih, karena kita ada foto atuh. Najan urang pipisahan hate masih lianjan. Di situ Cangkuang. Alhamdulillah setelah kita tadi menaiki rakit, kemudian berjalan kaki, sampailah kita di Kampung Pulo. Di sini kami kelompok satu akan melakukan penelitian bagaimana kehidupan di Kampung Pulo. Ikuti kami ya. Kita sekarang berada di rumah adat asli Kampung Pulo, di mana di sini terlihat ada 7 bangunan. 6 bangunan ini melambangkan bahwa 6 orang wanita, dan 1 bangunan ini di sini 1 orang laki-laki yang dijadikan masjid melambangkan anak laki-laki, dan dari bangunan 6 ini melambangkan anak perempuan. Demikian yang bisa disampaikan di kelompok 1. Mari kita ikuti perkembangan selanjutnya. Terima kasih. Sekarang kita mau ke
rumah ketua adat atau yang dinamakan kuncen Bapak Antam. Kita akan berkomunikasi atau berdialog mengenai keadaan atau hal-hal di mana keadaan situasi di sini maupun yang lainnya. Mari kita ikuti ke rumah Bapak Antam di sini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Pak. Silakan aja. Bismillah. Totalitas. Saya Abi di dia panggil banyak coba dia di perwakilan dari mahasiswa Magister IPS S2 di STKIP. Iya. Mau mengadakan penelitian Iya. mengenai di Kampung Pulo ini jantan hapunten bilih kaganggu kawagal gitu bapaknya. Nah, jantan mangga Ibu. Ya, silakan aja Bu ya, kalau ada pertanyaan, kalau Bapak di sini kalau ada pertanyaan Bapak pasti yang tahu akan menjawabnya itu dituduhnya sebagai sesepuh kamu adat pulau. Nah kalau ada pertanyaan silakan aja Bu, pada Bapak tanya apa yang pertama atau ditanyakan di sini, silakan aja. Terima kasih Pak kesempatannya. Mohon maaf kalau kedatangan kami mengganggu. Mudah-mudahan Bapak bisa memberikan informasinya Pak ya. Iya. Yang pertama, Kampung Kampung adat ini adanya dari abad ke-8. Ke-8 waktu zamannya Hindu dulu. Disini tempatnya Hindu abad ke-8, masuk ada kampung adat ini, termasuk wilayah Kampung Pulo ya di sini dari abad 17. Jadi belum Islam masuk, Hindu dulu yang ada, abad ke-8 Hindu, abad 17 Islam masuk ke sini. ada Hindu juga ya Pak ya, berarti di Ya, sini karena mah di sini kan ada gurunya, ada candi cangkuang, karena di sini namakan Islam Hindu. Islam. Ya, ada Islam ada Hindu. Untuk ini Pak, Bapak sendiri sebagai sesepuh ya, itu berarti Iya. kan pemimpin masyarakat. Iya. Itu ada sistem pemilihan atau bagaimana Pak? Iya, Bapak juga. Di sini ada pemilihan dari dinas dan juga ada pemilihan dari orang tua. Kesepuhan juga. Bapak ditunjuk sebagai ini adat kampung adat ini juga ditunjuk sebagai juru kunci kampung adat ini yang menjaga karomah-karomah yang ada di kampung adat ini. Masa jabatannya Pak tidak ditentukan Bapak? Tidak ditentukan, mampu bisa menjalankan, kalau tidak mampu itu baru kita berhenti. Nah, kalau mata pencarian di sini gimana Pak? Kehidupan orang adat sini, memang dari dulu pun juga hidupnya hanya bertani. Tapi sekarang wilayah adat ini ada tempat berwisata. Orang sini ada tempat untuk berusaha itu berjualan di wilayah kampung adat ini. Kalau jumlah penduduknya Pak? Jumlah penduduk yang ada di sini hanya ada 6 kepala keluarga. Dari 6 keluarga itu diisi hanya 22 orang ya dari 6 rumah itu. Di sini dari 6 keluarga itu ada 20 orang yang masih tinggal di kampung adat ini. Karena di sini kalau udah menikah harus pergi dari kampung adat ini. Jadi misalkan diri dari orang tuanya juga harus, anak yang berkeluarga harus mandiri hidupnya. Itulah. Kalau untuk larangan Nah, larangan di sini, dia memang kalau dulu banyak ya di sini larangan itu. Tapi sekarang yang paling jaga orang adat itu beberapa larangan. Kalau dulu masuk ke adat ini, kalau kita belum punya wudhu tidak bisa masuk, harus punya wudhu dulu. Jadi kalau Yang lagi kedua, berhalangan nggak boleh masuk. Ya, yang kedua tidak boleh pakai sandal. Yang ketiga tidak boleh pakai payung ya, nggak boleh. Meludah sembarangan juga nggak boleh, bersiul juga nggak boleh, jalan cepat juga nggak boleh. Tapi sekarang karena masuk ke wilayah budaya, udah banyak perubahannya. Di sini yang paling dijaga larangan itu yang pertama di sini tidak boleh jarak ke makam-makam perwira di sini hari Selasa sampai besoknya hari Rabu. Yang udah ada
kelanjutannya. Yang kedua, larangan itu di kampung adat ini satu rumah tidak boleh ada 2 kepala keluarga, harus 1. Yang ketiga, di kampung adat ini kalau mengadakan hiburan tidak boleh memukul goong besar ya, yang dari perunggu itu tidak boleh. Yang keempat, di kampung adat ini tidak boleh dipakai menyimpan peliharaan kaki 4 yang besar. Tidak boleh di sini, harus kita jaga orang adat ini yang dipertahankan dari barang itu. Yang besar tapi kaki 4 yang besar. Ya, kambing, kambing, ya, sapi nggak itu bisa. tidak boleh. Ya. Karena kenapa? Yang pertama tadi yang disebutkan berjarak di sini. Karena dulu kamu adat ini hari Rabu itu kumpulnya tokoh-tokoh besar di sini menjalankan tugas dan menjalankan ajaran agama Islam. Diambilnya Selasa malam Rabu sampai ke hari Rabu, sampai sekarang dihormati. Ya, itulah jalannya di sini. Yang kedua, tadi disebutkan di sini satu rumah tidak boleh ada 2 kepala keluarga. Karena sini pernah ada terjadi larangan itu dilanggar oleh orang. Memang orang itu asli orang sini, tetapi lakinya dari sini, istrinya dari Banten. Akan terjadilah musibah kamu adat ini. Itu bencana akan terjadi kebakaran. Berarti itu pelanggarannya, larang itu. Yang ketiga, di kamu adat ini tidak boleh memukul gong besar. Karena dulu kamu adat ini dari putra Kanjeng Sunan dalam Arif Muhammad yang laki-laki mau disunat di sini, melakukan pesta di sini, ada hiburan di depan kampung adat ini juga gitu kan. Itu ada rombongan kesenian gamelan ya, yang gong besar ya. Nah anak itu mau diarak pakai jampana waktu itu. Ada sambutan dari gamelan tadi, datanglah musibah besar, angin besar, hujan besar, itu anak itu jatuh sampai meninggal. Nah, makanya sampai sekarang di kampung adat ini tidak perbolehkan ada yang berani memukul goong besar. Sampai sekarang juga sering ada terjadi, karena orang-orang sekarang banyak yang tidak yakin dan percaya. Nah. Yang keempatnya, di sini tidak boleh memelihara. Tapi itu bukan tidak boleh melihara, hanya kamu adat ini tidak boleh dipakai menyimpan peliharaan kaki 4 yang besar. Kenapa? Karena orang adat sini hidupnya seada-adanya kamu adat ini. Yang kedua, kalau kamu adat banyak karoma yang ada, maka makom para sepuh kita di sini itu kalau keluar dari kandang kotorannya yang kita jaga. Karena kemarin itu masih kita jaga peran oleh keturunannya dari Kanjeng Sunan dalam Arif Muhammad itu. Nah di sini juga hari Rabu itu suka dipakai pengajian. Kalau sekarang ya pengajian antara penduduk adat, walaupun orang luar adat asal tadi orang adat sini ikut berkumpul di sini diambilnya hari Rabu ya. Oh boleh masuk. Ya, makanya di sini hari Rabu itu tidak boleh berjarah ke makam-makam yang ada di sini. Karena kenapa? Karena orang tua kita dulu perjalanannya hari Rabu itu dipakai untuk berkumpul, mengadakan kumpulan bentuk pengajian di kampung adat ini. Maka sampai sekarang kita masih dihormati oleh keturunannya di sini. Ya. Pak, ini kami tadi membaca di sini itu ada 6 keturunan perempuan, ada 1 laki-laki, maksudnya gimana Pak? Begini, karena Mama Arif Muhammad itu punya anaknya 7, 6 perempuan, 1 laki-laki. Yang laki-laki karena waktu tadi disebutkan anak laki-laki udah meninggal, gak ada. Nanti kasih lambang di sini musola ini anak dari keturunan Kanjeng Sunan Muhammad. Ini lambangnya hanya masjid ini, ya musola julukannya. Yang 6 ini yang ada, yang tadi anak perempuan semuanya 6 anak perempuan, 1 laki-laki. Makanya yang ada di tingkat adat ini yang berhak, yang berkuasa berarti anak yang perempuan bukan laki-laki. Iya, iya. Jadi kayak mohon maaf Pak kalau jadi di sini berarti garis ibu berarti di sini. Iya. Yang lebih kuat. Iya, karena ibu dari sini. Karena ibu baru ayah. Enggak, karena yang 1 itu Meninggal. laki-laki. Makanya itu tidak sampai punya keturunan kan. Itu dari perempuan dari keturunannya. Iya. Karena kalau suami walaupun manapun boleh, karena anak ini juga punya suaminya tidak dibatas,
Ada pada orang Arab juga ada, pada orang Cina udah ada, orang Jawa pun juga ada. Karena kita ini tinggal di mana daerah Pulau Jawa kalau dulunya, bukan Jawa Tengah Jawa Timur, tapi adanya di Pulau Jawa. Ya, maaf Pak, Kak Emil bertanya lagi. Jadi seperti orang Padang atau garis Iya ibu? sama, dengan Padang sama. Iya, Iya. ya kan garis ibu. Jadi berarti di sini keturunan dari ibu semua yang boleh tinggal di sini. Iya, Jadi anak laki-lakinya, iya penjualan anak laki-laki. iya anak laki-lakinya berarti keluar. Keluar, iya. Oh, iya, iya. Bapak, nama pulau itu sendiri artinya apa Pak? Kampung pulau gitu? Ya, kampung pulau itu karena dulunya kampung adat ini ada di tengah-tengah danau Situ Cangkuang. Jadi keliling sama air, namanya pulau. Ya, pulau. Pulau, dari ya, pulau. Ya, Karena Sunda jadi pulau. iya, pulau kalau Sunda. Pak, sistem pendidikannya bagaimana Pak? Boleh anak sekolah? Kalau orang sini, karena dulu memang orang adat itu jarang-jarang bersekolah, ya kan susah untuk bersekolah. Tapi sekarang anak kita yang ada di sekarang tidak boleh tertinggal oleh anak-anak yang di luar wilayahnya. Anak sini memang sekarang insinyur, doktorannya sudah ada, dan semua tidak tinggal di wilayah kampung adat ini. Ini hanya orang tuanya yang ada di wilayah kampung adat ini. Maaf Pak, sementara sekarang penduduknya di sini agamanya apa? Namanya Islam. Oh, agamanya Islam. Karena dari Hindu masuk ke Islam. Ya karena begini ya, karena dulu perjuangan orang tua kita di sini memperjuangkan antara Hindu di sini, adanya orang tua atau sepuh di sini masuknya kampung adat ini memperjuangkan antara Hindu sebanyak Islam. Nah ini kampung adat ini termasuk para putra-putri orang tua itu masuk Islam semuanya. Jadi kampung adat ini diambil keturunan Kanjeng Sunan Madalam Arif Muhammad, ada di sini dari abad 17. Dia masuk Islam semuanya di sini. Walaupun di sini ada Cari Cangkuang Hindu termasuk, tapi orang sini sudah menganut agama Islam. Itu hanya satu lambang sejarah awal dari riwayat sejarah Hindu. Ada di sini tidak bisa digunakan juga, tidak bisa dihilangkan. Bersatu antara Islam Hindu. Kalau peralatan di sini memang dulu hidup sini hanya pakai tungku ya, tungku, hawu ya. Tapi sekarang karena adanya modernnya, karena orang di sini pakai ya kompor gas juga. Karena bapak di sini sering kunjungi tamu malam-malam. Kalau miruna api dulu itu lama, ya. Tapi ada gas yang cepat untuk masak airnya juga. Dapat subsidi dari pemerintah ya Pak dulu Iya. di awal-awal ya gas Iya. itu kan berarti Iya. masuk perubahan. Karena dulu ke sini pernah ada Pak Dede Yusuf ya. Pak Dede Yusuf sebelum menjadi wakil gubernur waktu itu. Dia datang ke sini berjarah di sini. Pas saya, insya Allah kalau saya jadi wakil gubernur, listrik ini kan masuk. Oh sebelumnya belum? Akhirnya masuk. Ya maksudnya tahun berapa? Sebelum Ya Pak Dede, ya Pak Dede mau jadi wakil gubernur itu tahun berapa? Dan juga waktu Pak Diki masih di Garut. Ya Pak Diki di Garut, masih di Garut. Nah ini barulah masuk listrik di sini kamu adat ini. Kalau untuk makam keluarga di sini udah ada makam keluarga. Kalau di sini memang banyak makam keluarga kebanyakan. Kalau pakai sepuan itu tidak banyak. Memang di sini wilayah adat ini yang terhitung oleh Bapak di sini, karomah sepuh itu ada 41 karomah yang ada. 41 karomah. Tua itu itulah. Jadi di sini ya karena di sini juga satu rumah ayah yang tinggal dua, tinggal satu. Ya, jadi anaknya yang ada yang masuk menggantikan orang tuanya. Itulah karena kalau ibu ada anak yang masuk, apakah ibu itu mau ikut pada anak yang di luar atau ikut anak yang masuk ke sini? Jadi yang berkuasa itu anak yang baru, bukan ibunya, tapi anaknya yang baru masuk, yang berhak di adat ini. Karena satu kakak itu. Iya. Kalau ini Pak, kalau bangunan pernah ada pemugaran atau ini asli dulu tidak? Kamu adat ini kalau memang kalau udah orang adat punya untuk memugarnya itu dipugar juga. Nah kalau ini satu namanya rumah adat yang asli. Ini dilindungi oleh Dinas Kebudayaan BP3 Serang Banten, bukan Kabupaten. Banten. Karena yang menjaga sisa budaya itu bukan dari Garut, tapi dari BP3 Serang Banten. Nah itu betul nggak Pak? Kalau untuk perairannya itu sama
kan tadi sama Banten Pak ya. Iya. Nah untuk perairannya betul nggak itu sama Cirebon katanya? Iya, inilah yang namanya Cirebon Girang itu. Cirebon Girang ini Garut. Kenapa saya pernah tanya kepada kenapa Cirebon Girang ada di Garut? Nah itu. Kamu lihat airnya, air di Garut itu masuk ke Kaler kan? Iya, Kaler. Iya ke sana. Mohon Kaler. Lagi karena adanya pandemi itu. Tapi untuk orang adat juga, karena kehidupannya orang adat sini dari mana kalau tidak orang yang itu. Tetapi karena kita mengakui sebagai bahwa dari pemerintah, saya mengikuti anjuran dari pemerintah itu. Karena kalau dia bilang aturan atau pemerintah kan dia langgar, katanya membangkang pada pemerintah. Jadi warga negara yang baik ya Pak ya. Iya, karena sama kita pun juga ada di negara kita. Luar biasa Bapak, ini alhamdulillah tertarik pisan apa namanya wawancara cerita Bapak gitu. Cuman mudah-mudahan kalau ada apa rezeki, ada saya pengen silaturahmi. Amin, Boleh amin, ya, Pak, ya? amin, amin. Bapak tanya anak narawan Pak. Kami yang dulu. Lumayan ya Pak ngaleueut. Nah, gitu. Bapak Habunten. Kami-kami. Atau nuhun Tapi pisan Bapak Pak upami informasinya. kami tempat mah ya Al-Qur'an anu Nah besar itulah itu. peninggalan dari Sunan yang ada. Di sini tidak ada pusaka-pusaka benda yang keras. Hanya ada yang peninggalan dari sini itu hanya kitab yang ada. Ya. Itu ada di lokasi di museum yang dulu ada di rumah. Dan sekarang di sini ada dari Dinas Kebudayaan Purbakala menjaga kita tadi ada di museum. Ya, dimuseumkan di sini Bapak. Di atas Pak ya? Ya. Yang Al-Qur'an terbesar itu. Ya itu depan makomnya Kanjeng Sunan Dalam Arif Muhammad. Bapak punten nama Bapak teh siapa? Nama Bapak Tatang Sanjaya. Nama Bapak diambil dari kakek, ya dari orang tua laki-laki. Saya boleh Pak, Bapak sehat ya Pak ya. Caan bulan di situ cangkuan, kiwarit seulih rimbungan, carita endah urang. Alhamdulillah kami dari kelompok 1 sudah selesai melakukan penelitian ke Kampung Pulo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di situ cangkuan, najan urang pipisahan, hate masih lianjan. Caan bulan di situ cangkuan, kiwarit teulih rimbungan, carita endah urang duaan, omat diukir